Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky di Kioskom Channel. Hari ini saya akan menuruti request akan-akan yang ada di kolom komentar. Bang, sekali-sekali PC yang murah dong, jangan yang mahal-mahal. Oke, ini bener-bener murah bro. Harganya di bawah 7 juta. Ya 6,8an lah, 6,9an. Lumayan murah loh bro. Memakai prosesor AMD Ryzen 5. Kalau untuk GPU-nya pakai RTX bro. Jadi kamu bisa ngegame AAA, bukan game yang biasa, game AAA ini bro. Spider-Man 2 mendapatkan di 50 FPS, Wukong dapat 50 FPS, God of War, Cyberpunk, settingan high full HD dapat antara 40 sampai 60. Jami soro bro, harga nggak sampai 7 juta. Oke, sekarang kita akan luas PC apa namanya ya? Komen di bawah aja bro, PC apa namanya ini pantasnya. Buat teman-teman yang sudah punya PC rakitan atau laptop, usahakan pakai Windows original. VIP SCDK harganya sudah murah, di diskon 25%. Ada di deskripsi. Kamu bisa download juga berbagai macam software dan game-game terbaru yang ada di Steam loh bro. Dengan harga murah, seperti Wukong, seperti Hammerwatch, dan lain-lain. Caranya gampang. Masuk ke website VIP SCDK, kamu bisa download game Steam, Origin, Uplay, PC, dan software-software seperti ini bro. Misalkan Windows 11 Pro ini lifetime, harganya di $31,28. Terus kamu pilih kuantitinya, mau 1, mau 100, atau sampai 500 piece bro. Tinggal klik buy now. Kalau sudah, kamu tinggal masukkan promo vouchernya KSK. Seperti ini, tinggal di apply. Nah, harganya dapat diskon 100.000, tinggal $23,46. Tinggal di submit order bro. Kalau untuk pembayarannya kamu bisa pakai Neosurf, Alipay, PayPal, Google Pay, dan macam-macam seperti ini bro. Tinggal dibayar aja. Tinggal kamu bayar sesuai dengan cara bayar yang kamu pilih. Kamu akan dikasih iki, kamu tinggal select, copy, terus masuk ke Windows, pilih Activation, kamu paste di situ, klik Activate. Beres bro. Sesimpel itu, sudah original 100% lifetime. Kalau kalian tertarik, langsung cek di deskripsi untuk mendapatkan kode vouchernya. Merakit komputer itu semuanya tergantung dari part yang diambil. Kamu bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah dengan spek yang sama. Contohnya, ada NVMe murah, ada NVMe yang mahal, ada GPU yang murah, ada GPU yang mahal. Biarpun tipenya sama, RTX 3050 merek AVOC atau merek PNY, terus sama 3050 Asus yang TUF, ya jelas mahal yang TUF. Biarpun performa sama, tapi lebih mahal yang Asus. Terus motherboard juga sama. Ada yang ngambil tipe bawah H610 sampai B760 atau Z790, 890 itu lebih mahal bro. Jadi semua tergantung pemilihan part. Nah, kalau di sini saya memilihnya part yang ramah di kantong, nggak terlalu mahal ini bro. Desainnya oke, kecil, nggak terlalu besar ya. Antara berapa ini ya? 15 cm atau 20 cm tingginya, bentuknya umum, akuarium, tapi ini sudah dual chamber karena posisi power supply-nya ada di bagian samping sebelah sini bro. Jadi di bagian depan ini clean, bersih ya. Ada sampai 1, 2, 3, 4, 5 fan, ini bawaannya ya. Tapi kalau kamu nambah yang di bawah lagi, ya otomatis nambah duit bro, 7 juta sekian lah. 7.100.000 lah. Kalau pengen di full fan kan seperti ini. Saya nggak pakai cooler tambahan, water cooler atau air cooler, saya pakai stock cooler biar lebih murah. Tapi ada beberapa part yang saya bagusin bro. Oke ya, seperti gini ya, ada warna hitam, warna putih. Kalau warna putih selalu lebih mahal, tapi kalau kamu pilih casing yang warna putih, otomatis komponen motherboard, RAM, VGA jadi lebih mahal. Itu sudah hukum alam. Hukum alamnya itu gini bro, antara black sama white selalu lebih mahal white. Padahal ongkos produksinya sama, tapi nggak tahu supply itu selalu bikin lebih mahal yang white. Selisih 100.000, selisih 200, selalu seperti gitu bro. Oke, sekarang mulai part pertama. Prosesornya saya memakai AMD Ryzen 5 5500. Ini ya generasi agak lama tapi masih oke lah. Setara dengan Intel Core i3 12100F atau Intel Core i5 yang generasi ke-10, sama aja dengan Ryzen 5 5500. Ini tidak ada eGPU-nya ya. Jadi kamu wajib pasang VGA untuk tampil di monitor. Beda dengan yang GT
Nah, kalau yang GT itu ada iGPU-nya Vega 8, tapi kalau yang nggak ada tulisannya GT itu murni prosesor saja. 3,6 GHz, 6 core, 12 thread, soketnya AM4. Terus kalau untuk motherboardnya saya pakai Gigabyte A520KV2. Kamu bisa tekan lebih murah lagi, mungkin pakai motherboardnya Colorful, pakai motherboardnya Furion, atau pakai motherboardnya yang lain boleh. Cuma kalau saya prefernya Gigabyte. Toh antara motherboard yang murah sama Gigabyte ini selisihnya cuma 100 sampai 150 ribu. Jadi nggak terlalu signifikan lah selisihnya. Ini di bawah 1 juta motherboardnya bro. Nah kalau untuk memori biar performanya lebih kenceng, saya memakai memori kit. Ini 8 GB kali 2. Masih DDR4. Jangan harap DDR5 karena harganya di bawah 7 juta bro. Kecuali kamu turunkan GPU-nya, baru kamu angkat motherboard sama memorinya ke DDR5 bisa, tapi performanya turun. Nah, ini saya pakai DDR4 dari Innovation. Nah, enaknya Innovation ini bro ya, garansinya itu lifetime, seumur hidup. Artinya, selama produk Innovation ini diproduksi, maka akan bisa diganti. Terus kalau nggak diproduksi gimana bang? Akan diganti tipe lebih baru. Harganya murah, speednya 3200, sudah heatsink. Kalau DDR5-nya murah bro, sudah heatsink 6000 mHz. Nah, saya pasang seperti ini, 8 GB sama 8 GB seperti ini bro. Cakep ya, ada heatsinknya. Kalau untuk storage, saya pakai NVMe Gen 3. Saya nggak pakai SSD, saya nggak pakai hard disk mechanical, biar lebih cepat lah kerjanya. Kalau untuk speednya standar ya, ini di 2000 sampai 3000 karena ini Gen 3. Saya pakai merek sama dengan memori Innovation. Jadi Innovation ini itu ada berapa macam? Ada yang 256, 512, 1 tera. Ini memakai chipsetnya Micron. Sorry, kontrolernya memakai Micron. Kontroler berkualitas. Nah, saya tancapkan di sini bro. Kalau untuk garansinya ini di berapa tahun ini ya? 5 tahun. Wow, lumayan panjang ya 5 tahun ya. Biasanya 3 tahun, ini 5 tahun bro. Nah ini NVMe-nya seperti gini 512 Gen 3. Terus kalau untuk GPU-nya, karena biar tidak jebol ke angka 7 juta, saya menggunakan VGA MSI RTX 30 56 GB GDDR6. Kalau kamu pakai 8 GB, maka akan tembus ke 7,2 sampai 7,4. Makanya saya pakai 6 GB. Jadi biar nggak terlalu bengkak. 6 GB sama 8 GB memang lebih kencengan 8 GB. Tapi perbedaan FPS-nya mungkin antara 5 sampai 6 mungkin nggak terlalu signifikan lah. Nggak mungkin sampai perbedaan sampai 10 FPS, nggak mungkin. Sedikit banget bro, antara 6 GB sama 8 GB bro. Nah seperti ini, kamu bisa reduce lagi. Mungkin pakai yang merek PNY, merek AVOC, terus merek Gainward, atau merek apa lagi ya, Palit. Nah itu lebih murah lagi, tapi murahnya ya antara 100 sampai 200 ribu. Kayak gitu bro. Kalau untuk power supply posisinya ada di bagian samping karena ini casingnya dual chamber. Power supply-nya memakai GMAX 500 watt. Ini sudah terdaftar di website resmi 80 plus. Nah seperti itu bro ya. Kalau untuk lain-lain ya tergantung kalian lah mau nambah apa. Misalkan diganti air cooler, ganti water, full fan, RGB untuk RAM-nya, motherboard-nya pakai B, VGA-nya yang pakai dual fan, ya terserah bro. Intinya dengan harga seperti ini, performanya menurut saya sudah oke. Tinggal kamu angkat sesuai dengan budget. Oke, sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software. Check it out!
Hello? Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes. Sorry, yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon, promise. Better wrap this up quick than get to my real job. We got a sandy situation, Spider-Man. Let's move. We better get to Sandman quick. Right side! On your left! Right flank! Another loser to push. Nah, gimana performanya? Ciamik nggak? Ciamik lah, harga di bawah 7 juta. Bisa dibilang ini seperti PS5 ya. Bahkan lebih murah, PS5 kan 7 juta sekian, hampir 8 juta juga ada. Kalau ini cuma 6,9 lah ya, itu sudah mendapatkan performa hampir mirip dengan PS5, tapi bukan yang Pro. Kalau Pro ya kamu pakai RTX 4060, baru tuh PS5 Pro disikat habis bro. Jadi semua PC itu tergantung dari pemilihan part.
Ada casing yang murah, ada casing yang mahal. Ada motherboard yang murah, ada motherboard yang mahal. Memori murah, memori mahal. Intinya, kalau dananya cukup, sekalian aja part yang mahal. Kalau dananya pas-pasan, rekomendasi saya, PC seperti ini bro. Kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Kristian di Cashcom Channel, salam teknologi.